Halo mahasiswa, selamat datang di podcast episode pertama podcast apa ya namanya kita kasih nama ya Kastrat Pod kali ya Kastrat Podcast. Jujur ini pertama kali kita Kastrat tim yang ngadain podcast ini. Buat background, sebenarnya podcast ini tuh diadain em, sebagai salah satu rangkaian acara dari proker kita, yaitu nama prokernya itu Distro atau Diskusi Elektro. Mungkin teman-teman yang nonton kalau anak-anak DTF TOI pasti udah familiar lah ya dengan Distro gitu. Tapi mungkin buat teman-teman audiens yang em, ya mungkin anak-anak kecil nanti yang nonton atau kayak anak-anak non DTE yang nonton, buat background Distro itu adalah salah satu proker dari Kastrat IMF TUI yang dimana kita itu em, apa ya datang ke warga, specifically itu tempatnya di Kantek, jadi di kantin teknik kita datengin meja-meja dan ajakin warga tuh diskusi soal isu-isu yang berkaitan dengan Polexosbud Hankam dan ke elektroan gitu. Dan buat tahun ini em, karena mungkin beberapa bulan ke belakang ya seperti yang kita sama-sama tahu, kita baru saja merayakan anniversary pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi kita mengangkat salah satu program yang sangat mereka unggul-unggulkan atau kayak sangat mereka jual gitu pada saat dari sebelum mereka dari bahkan masa-masa kampanye dan masih apa ya kayak istilahnya udah mulai dijalankan dan sustain sampai sekarang. Nah, istilah kita bakal nge-eval gitu ya. Kita bakal nge-eval gimana sih progres MBG se gue udah nyebut MBG belum ya? Belum ya? Belum. Belum ya, oke. By the way, programnya itu adalah makan bergizi gratis gitu ya, MBG. Em, dan kita bakal nge-eval gimana dan membahas kayak gimana update-nya sekarang. Apakah sesuai dengan KPI-KPI yang udah di-mention sama mereka dan lain-lain gitu. Dan by the way, sebelum kita masuk mulai ngobrol-ngobrol, gue mau ngucapin thank you banget karena kita malam ini kedatangan teman-teman dari Kastrat BEM Fasilkom UI. Oke, applause, tepuk tangan dulu, thank you banget. Ada beberapa teman-teman di sini. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Dari bebas satu persatu, kenalan terlebih dahulu. Nama, jurusan gitu. Oke, dari gue dulu kali ya. Boleh, boleh. Halo, terima kasih Kastrat Ime udah meluangkan waktunya dan mengundang kami di acara talk show kali ini. eh oke, kenalin gue Vilo Satria. Gue di sini sebagai kepala departemen dari Kastrat BEM Fasilkom. Dan boleh dilanjut, di sini ada dua staff gue. Boleh Satria dulu deh. Oke, nah, jadi kenalin nama gue Alfa Dava Satria Tama, biasa dipanggil Satria. Gue dari Ilmu Komputer angkatan 2024. Jurusannya Ilmu Komputer. Sini gue sebagai staf BEM Fasilkom UI gitu. Jadi terima kasih buat Kastrat ini yang udah mengundang kami sih. Thank you. Eh, Perkenalkan, nama saya Baga Zarif Prasetyo, eh, ilmu komputer angkatan 2024. Saya dari sini juga sebagai staf dari BEM Kastrat Fasilkom UI. Eh, saya bersyukur sudah bisa diundang ke acara ini. Oke, thank you banget teman-teman ya. Mungkin sebelum kita masuk ke apa namanya, masuk specifically ke topik kita pada malam hari ini yaitu MBG. Mungkin gue penasaran dulu dan pengen tanya dulu sih ke teman-teman dari BEM Fasilkom gitu. Kayak belakangan ini lagi sibuk apa aja dan kayak lagi bahas apa ya, lagi concern atau bahas isu-isu apa aja gitu. Kita sebenarnya kan kayak apa ya, kalau dibilang kan misalnya kita dari DTE dan kalian dari Fasilkom tuh rada-rada banyak apa ya, banyak intertwine gitu. Karena di kita kan juga ada, kita juga bahas IT dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita juga penasaran kayak kalian apakah kalian lagi concern ke isu-isu itu atau malah isu-isu sosial gitu. Mungkin boleh yang mau menjawab. Gue boleh jawab kali ya. Boleh, boleh. Oke, kalau di Fasilkom sebenarnya nggak jauh beda. Pembahasan kita ada gimana ya? Bukan semacam podcast, cuman semacam kolaborasi dua BEM yang BEM yang di lingkup aliansi BEM SUI ya. Kita kolaborasi dengan BEM fakultas lain untuk membicarakan hal-hal seperti ini juga, ya kayak MBG dan lain-lain. Dan terakhir kali kita ngebahasnya bareng BEM Visip, Kasrat BEM Visip. Sejujurnya
di sini juga ada PJ dari Proker tersebut ya, si Satria. Mungkin boleh tolong dijelaskan lebih dalam, Satria. Boleh, boleh. Jadi kan kemarin itu kan kami kayak sempat kasat network. Jadi isinya tuh kayak diskusi gitu tuh sama kasat defisit. Nah kami tuh bahasnya itu macam-macam lah, mulai dari Prabowo juga, dan juga kemarin itu lagi ramai Israel Palestina yang selalu ramai kan, Oh, dan selalu kita perjuangkan juga. hmm. Ya sebenarnya basically kayak lebih ke sana sih, yang topik yang dibahasnya gitu. Hmm. Oke. By the way ini udah rada melebar ya. Kita mengerucut lagi ya teman-teman ke topik kita pada malam hari ini ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh soal MBG, gue mau tahu apa ya? Opini teman-teman aja sih, kayak kan program MBG itu kayak yang gue udah bilang salah satu program yang paling dijual sama Pak Prabowo Gibran waktu mereka kampanye gitu kan. Nah menurut kalian apa ya, apa pandangan kalian soal eh, mereka apa ya, mereka memprogramkan MBG ini tuh sebagai salah satu program utama mereka dan kayak program paling di highlight bagi mereka waktu mereka kampanye gitu. Menurut kalian tuh gimana? Apakah kayak oh ya emang ternyata itu adalah program yang relevan dan kayak wajar-wajar aja, fair-fair aja buat eh, bikin jadiin bahan kampanye atau kayak menurut kalian itu kayak oh mungkin itu hanya impulsif doang kayak oh ini butuh suatu yang apa ya, yang attract masyarakat atau gimana gitu. Mungkin boleh dari siapa dulu ya? Dari Pasil kamu dulu, mungkin dari Zo dulu boleh. Dari gue, oke, Ah, baiklah. Habis ini akan dilanjutkan oleh staff gue ya. Mungkin boleh Bagas. boleh. Eh, oke, kalau dari gue, sebelum jauh kita harus mengenal dulu apa sih MBG, Hmm. program makan bergizi gratis ini. MBG ini merupakan salah satu janji kampanye kemarin saat pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat Pilpres 2024. Nah, tujuan dari MBG ini apa? Ya, tujuannya ya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Fokus utamanya dari PAUD hingga SMK SMA. Nah, namun hingga gimana ya? Hingga Oktober ini MBG ini udah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan seingat gue lebih dari sekitar 12.500 dapur yang terletak di seluruh Indonesia. Dari perkotaan luas sampai pedesaan. Lalu, nah meskipun siswa, ini kan tujuan awalnya adalah jangkauan luas ya. Bukan cuma siswa dong. Ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, balita. Namun dijadikan fokusnya ke siswa dulu. Itu gue nggak tahu jujur. Itu entah kenapa begitu. Hmm. Nah, lalu sekarang akhir-akhir ini, terutama kalau kita track back 1 bulan terakhir, ini mulai nih muncul banyak masalah-masalah. Misalkan nih, Oktober aja, selama Oktober program MBG di Indonesia ini udah menghadapi banyak banget masalah, terutama masalah hygiene ya, masalah Hmm. kebersihan, masalah anak-anak keracunan. Misalkan di Iya. Sleman, Yogyakarta, eh, ada di mana lebih dari 100 siswa itu keracunan, muntah-muntah, diare dan lain-lain. Itu yang gue tahu ya. Gue nggak tahu ini di post di berita atau enggak. Cuman kebetulan memang ada kenalan ke tempat sana. Emang jadi makanannya ada salah satu bahan makanan yang kalau nggak salah itu expired. Dalam artian apa? Karena MBG ini kan dia menjangkau, baik lagi tadi gue disebut dari PAUD sampai eh, SMK SMA. Nah, jam istirahat anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ini berbeda. Ada yang misalkan PAUD sampai SD itu kan banyak yang pulangnya siang lah. Kalau SMP, SMA itu ya pulangnya sore. So, MBG ini, tiap cabang MBG ini seharusnya mengirim makanan ini 2 kali, memasak makanan ini 2 kali dan dikirimkannya ya 2 kali juga. Sedangkan banyak tempat-tempat yang tanda kutip nakal lah dan mereka ngirimnya hanya sekali. Ini menyebabkan makanan-makanannya eh ya jadi kurang bagus aja, jadi basi lah istilahnya. So
Iya, baik lagi, eh gimana ya? So, ini menurut gue ini wajib diawasi, terutama ahli gizi yang direkrut oleh titik-titik MBG ini juga gue rasa banyak yang gimana ya? Banyak yang nggak milih orang yang benar gitu loh. I see. Lalu kalau kita track lagi dari isu keefektifan dan isu pangan MBG ini kan dananya besar sekali ya, Oh, sangat sangat. besar, sangat besar. Hmm. Nah, dana ini seingat gue ya, nanti gue cek lagi. Dana ini setahu gue motong juga dari anggaran. Sorry, correct me if I'm wrong. Kalau seingat gue, dana ini juga motong dari anggaran pendidikan. Iya, motong-motong. Oke, Karena nah itu karena kan mereka nganggapnya, aku nggak tahu sih. Kalau yang pernah gue baca kayak mereka tuh nganggapnya ya mereka ngasih itu di sekolah, kayak basically ini adalah bagian dari pendidikan gitu mereka bilangnya. oke. Jadi makanya, Nah, hmm. oke, thank you Raka. Udah di correct. Lalu baik lagi menurut gue, pendidikan itu hal yang urgent juga gitu loh. Pemerataan pendidikan itu nggak terjadi di seluruh Indonesia. Oke lah, kita tinggal di kota-kota besar. Oke lah, di Pulau Jawa mungkin ya. Pendidikan sudah terlihat lebih merata. Cuman apakah di pulau-pulau lain begitu? Apakah di Sulawesi, Kalimantan, Papua sudah merata? Apakah gue kemarin ngobrol sama salah satu tentara yang bertugas di Papua. Kata mereka bahkan guru-guru itu kalau di Papua pegunungan itu nggak ada. Jadi siswa itu masuk sekolah cuman nggak ada gurunya. Oh Tidak ya, meratanya pendidikan di sana. iya iya iya. So, menurut gue, oke, MBG ini program yang bagus. MBG ini program yang bagus. Cuman persiapannya sangat-sangat minim. Ini kayak janji Oke, politik yang terpaksa dipenuhi aja. I see. Berarti kayak apa ya? Ya berarti kayak seakan-akan mereka impulsif kayak bikin apa ya kayak program atau ini buat kampanye, tapi itu nggak ngelihat kapabilitas kita gimana gitu ya. Gitu masih menurut. So, Iya, kayak mungkin ini bagus kalau misalnya kita capable ya, tapi sebenarnya kalau dilihat dari yang udah terlaksana, mungkin nggak capable itu ternyata. betul. Menurut gue sebenarnya MBG itu bagus. Serius, MBG itu programnya sangat bagus. Hmm. Tapi baik lagi, gimana keefektifan, keefektif, keefektif, sorry. Kayak gitu kan. Pokoknya MBG ini menurut gue harus menargetkan daerah 3T. Terluar, tertinggal, dan satu lagi, eh sorry gue lupa, terdampar kalau nggak salah. Nah, ini menurut gue hal yang bisa bikin MBG ini jadi efektif. Dan balik lagi, oke lah, banyak peluang usaha. Misalkan nih, dekat kos gue ada resto yang dia kalah saing dengan resto lainnya. Drop lah, omsetnya drop, jadi sepi. Tiba-tiba dia buka MBG. Oke, bagus dong. Hmm. Gue tahu nih resto emang bagus, hygiene-nya bagus, ratingnya juga bagus. Cuman memang karena dia kalah saing dengan resto-resto sekitarnya yang lebih, saya PW lah buat nongkrong. Ya dia layak lah. Tapi kalau kita lihat ke seluruh Indonesia, I mean kalau kita datang ke daerah-daerah, eh, kita harus mempertanyakan ini, apakah MBG ini sebenarnya diserahkan ke para pemilik resto? I mean, MBG ini apakah diserahkan ke orang-orang yang memang biasa bekerja dengan memasak gitu? Iya, Karena yang gue lihat ini, MBG ini eh jadi kayak bisnis gitu. iya, Well, everything is business. Cuman dalam konteks ini MBG ini kayak karena perputaran uangnya sangat besar. MBG ini kayak gimana ya? Bisnis untung-untungan aja. Dan mungkin kalau kalian perhatikan banyak owner dari MBG ini yang sebenarnya bukan dari owner restoran. Oke, mungkin tuh nanti gue lanjut. Ini boleh deh dilanjut sama staff gue terlebih boleh dahulu. boleh. Oke, boleh Bagas, tolong Oh di. ya, oke Mas Geswata. Mungkin di sini ada sedikit perbedaan pandangan saya dengan Zo atau Vilo.
Oke. Karena kalau saya sih, secara saya sendiri, saya menentang MBG itu secara prinsip. Oke. Karena dengan ada quotes dari presiden pertama kita, Pak eh, Bapak Presiden Soekarno, Hmm. jika mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, maka tidak makan. Dan jika tidak makan, tidak hidup. Itu quotes dari Bung Karno. Hmm. Dan saya melihatnya itu bahwa jika untuk masalah pergizian gitu, kita sudah patutnya lebih mending biarkan ini tuh diurus dan diatur oleh eh, rumah tangga masing-masing. Rumah tangga masing-masing. Mungkin kita bisa tambah edukasi terhadap orang tua untuk memberikan makanan yang lebih bergizi. Namun pada akhirnya itu adalah tangan itu ada di orang tua, menurut saya lihat. Karena apa makanan gizi satu doang yang dapat pas di sekolah dibanding dengan semua makanan yang dia makan di rumah itu sendiri kan. Dan eh, untuk makanan bergizi itu kan juga biasanya tidak murah. Dan makanya menurut saya negara-negara yang anaknya makanannya bergizi itu adalah biasanya negara-negara yang kaya. Hmm. Negara-negara di mana eh, apa keuangan rumah tangga itu biasanya itu lebih atau mencukupi di mana agar mereka bisa beli makanan yang lebih bergizi. Ya mungkin kita lihat contohnya tuh negara Korea Selatan. Korea Selatan pada 60-70 tahun yang lalu itu negara miskin. Bahkan menurut saya lebih miskin daripada Indonesia pada saat itu. Dan iya, salah satu, seingat saya kan apa tuh, Prabowo itu ada membahas masalah stunting. Oh Dan dia ya. Korea Selatan pada masa itu tinggi rata-ratanya itu 158, 160 cm, yang nggak terlalu jauh dari Indonesia. Namun setelah mereka menjadi negara kaya, kita bisa lihat sekarang tinggi rata-rata Korea Selatan itu sudah jauh lebih baik, 178, 179 cm. Jadi itu mungkin kalau dari saya secara prinsip saya tentang MBG. Oke. Namun karena sudah jalan ya, mungkin karena sekarang MBG sudah jalan, saya eh, ya sudahlah, kita harus jalankan ya. Ya. Gak mungkin kita biarkan setengah-setengah saja. Dan di situ dimana kita harus meng- lebih memperbaiki sistema eh, sistema perjalanan program MBG ini. Ya, tadi Vilo udah nyinggung sedikit tentang apa keracunan. Ya, kan keracunannya sekarang eh, kalau dari BGN-nya sendiri, seingat saya sudah ada 6.000 lebih kasus keracunan dan ini pun yang dari BGN. Ada beberapa eh, unsur apa sumber-sumber independen yang sudah bilang bahwa angka ini sudah mencapai 8.000 hingga 9.000 kasus keracunan. Oke. Dan ya tadi juga sudah sedikit disinggungkan kayak bahwa banyak dari dapur ini tuh tidak layak dan memang benar. Seingat saya dari tadi ada berapa ya? 12.000 ya? 12.000 dapur yang sudah ada kan ya? Iya, 12 sekitar itu. ya sekitar By the way, 12.000. buat keracunan data terupdate dari JPPI itu sampai 12 Oktober itu ada sebanyak 11.566 jiwa Oh udah keracunan. naik ya? Udah sebelas Iya. ribu ya? Oh ya mungkin itu agak minggu lalu soal itu. Iya, Soal saya karena dari tanggal 6 sampai 12 aja itu 1.000 korban baru gitu. Jadi kayak oh, sudah oke, jadi ah, sudah nambah kelihatan ya. hmm. Dan salah satu alasan ini juga memang karena kebanyakan dapur yang sudah ada ini kan dari 12.000 ini tuh eh, higienisnya itu patut dipertanyakan. Karena seingat saya ya dari 12.000 dapur ini tuh hanya baru sekitaran 30 atau 40 dari dapur ini yang sudah di inspek dan sudah diberikan apa kayak oke higienis ini dari 12.000 dapur itu. Jadi menurut saya ini juga program yang terlalu rush ya karena mungkin baru setahun saja sudah sebanyak ini pasti kesalahan-kesalahan yang akan terjadi itu bakal banyak ya. Iya. Itu mungkin dari saya saja dulu. Mungkin saya oper ke Satria. Boleh.
Nah, jadi stance gue buat MBG ini nggak setuju. Main reasonnya karena dana. Nah, soalnya gini, kalau kita cek LinkedIn dan kita cari pekerjaan nih, Anda cari pekerjaan apapun, biasanya pekerjaan itu mayoritasnya di Jakarta, Pak. Kayak berapa Hmm. puluh persen, mayoritas sekali di Jakarta. Nah, Hmm. dana dari MBG ini kan besar sekali ya. Nah, jika kita mampu menyebarkan lah dana ini untuk membangun infrastruktur di tiap daerah. Contohnya Sumatera. Sumatera itu kan memiliki bagian dari Selat Malaka yang merupakan tuh salah satu titik pelayaran yang paling penting di dunia kan, menghubungkan Cina, India dengan Timur Tengah, Eropa dan sebagainya gitu. Nah, padahal ini menurut opini saya pribadi, Medan itu kan seharusnya bisa sejajar dengan Kuala Lumpur lah katakanlah. Mereka juga memiliki Selat Malaka dan mereka juga punya sejarah yang panjang juga. Dan contohnya saja, di Sumatera itu kan rel kereta apinya belum nyambung ya dari Aceh sampai Lampung. Dan aku tuh pernah baca kalau pendapatan KAI itu mayoritas dari eh, apa ya distribusi logistik lah di sana di Sumatera. Dan seandainya kita bisa kayak menyebarkan dana ini untuk membangun daerah luar Jakarta, itu seharusnya kita bisa apa ya, mendiversifikasikan ekonomi dan kesempatan yang ada di Indonesia. Jadi kayak orang tuh nggak selalu ngumpul ke Jakarta gitu. Nah, contohnya saya sendiri, saya ini kan orangnya Kalimantan kan, bukan dari Jakarta gitu. Alasan saya ke Jakarta ya karena untuk cari kesempatan, karena saya melihat tadi mayoritas pekerjaan itu dari Jakarta, jadi ya udah saya ke Jakarta aja. Jika seandainya kita mampu kayak menyebarkan kesempatan ini ke seluruh Indonesia, misalnya di Medan, di Surabaya, kemudian Balikpapan, Makassar, itu harusnya akan lebih berdampak lah dalam jangka panjang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pendidikan. Kayak yang Zul bilang tadi, kayak di Papua tuh gak ada gurunya tapi ada sekolahnya. Oke, itu masalah yang pertama. Yang kedua, pendidikan Indonesia ini kurang di pendidikan yang berkualitas lah. Oke, kita bisa bilang Jawa itu sudah bagus lah secara kualitas di Indonesia. Tapi untuk yang luar Jawa, itu masih ada ketimpangan di kualitas pendidikannya. Dan masalahnya tuh gini, eh, anak yang pintar di luar Jawa, itu harus kita temukan juga dengan anak yang ambisius. Agar mereka ini kayak bisa saling ambisius gitu loh. Jadi mereka saling termotivasi. Nah, dengan MBG, nah dengan dananya MBG, harusnya kita tuh kayak bisa membangun sekolah-sekolah yang bagus lah. Misalnya setiap provinsi ada satu sekolah yang bagus itu. Jadi kayak anak pintarnya kekumpul di situ. Dan itu secara long run harusnya kayak bakal nemuin juga anak pintar di sana. Terus apa lagi, oh ya gini, aku kan dari Kalimantan kan tadi. Dan Hmm. ada satu ini kayak narasi lah yang sering digaungkan oleh orang Kalimantan gitu. Kayak kami ini kayak dari Kalimantan itu kayak sering banget ngasih batu bara lah kasarnya gitu ke Jawa. Kayak Sumatera kan juga katanya sering banget ngasih sumber daya alamnya ke Jawa. Tapi kenapa yang dibangun cuma Jawa? Nah, narasi kayak gitu udah sering banget aku dengar kan. Nah, masalah ini tuh kan sebenarnya para kacau juga karena bisa menimbulkan gesekan lah di antara kedua pihak. Kita tuh kan nggak pengen kasus kayak Dayak dan Madura tuh terjadi kembali di Ah, pasca oke. tragedi Sampit yang dulu itu. Iya, iya. Dan itu tuh menurut aku agak ngeri soalnya kemarin itu ini udah beberapa bulan yang lalu sih. Pemerintah itu sempat kayak mau bikin transmigran gitu lah dari Jawa ke Kalimantan. Dan itu tuh katanya bakal dikasih tanah gratis dan ini tuh bikin konflik lah. Takut ada konflik antara orang Kalimantannya sama orang Jawanya gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari aku ini harusnya dana MBG itu bisa digunakan untuk menyamaratakan lah kualitas kesempatan di seluruh Indonesia, kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, dan kualitas infrastruktur di seluruh Indonesia. Gitu sih. Iya, setuju sih. Karena emang jujur kan masalahnya MBG itu overall dari dana gitu kan. Karena kayak dananya super jumbo dan super besar gitu. Dan itu udah obvious banget kayak dengan mengadakan MBG banyak banget dana-dana dipotong. Which is kayak yang dulu pernah kita sama-sama suarain juga soal apa tuh namanya? Apa istilahnya kalau kemarin tuh pemotongan dana Ada Efisiensi. yang efisiensi. Nah ya itu. Karena kemarin tuh gue juga nge-scroll IG terus gue nemu meme gitu kan dari ini by the way ini dari Pemilu Land. Kayak dia bilang kan WUS belakangan ini juga lagi happening ya. Kalau kalian dengar kayak Jokowi ngomong soal WUS lagi gitu. Terus kayak utang WUS itu kan 116 triliun katanya. Terus kayak anggaran MBG itu kan 335 triliun per tahun gitu. Jadi kayak dia bilang libur aja MBG 4,5 bulan tuh udah bisa lunasin utang WUS gitu.
Jadi kayak ya bener banget sih, gue setuju banget kalau kayak emang masalah salah satu masalah utama MBG itu adalah dana, dan seakan-akan kayak dana kita, maksudnya kita belum siap secara dana, tapi kita harus ngefit apa ya, harus ngemaksain program yang ya basically karena udah dijanjiin itu sih menurut gue. Dari Dam atau Kenzi, ada yang mau menambahkan? Mungkin Kenzi aja dulu kali ya. Mungkin ntar gue di terakhir aja. Gimana Kenzi, menurut lu Kenzi, apa apa stance lu terhadap MBG, kayak menurut lu MBG ini ya impulsif aja atau kayak lu oh ini oke nih kayaknya gitu. MBG. MBG kan awal awal tujuan awalnya adalah untuk mencegah stunting. Tapi pencegah dalam penerapannya itu malah dikasih ke anak-anak, di mana pencegahan stunting itu harusnya dimulai dari Oh iya. si ibunya gitu loh. Iya iya Nah, benar-benar. maksudnya tujuan itu adalah kayak keliru gitu. Iya benar-benar udah makin kesini udah kemana-mana ya nggak sih? Gue baru ingat juga kayak emang dulu paling, kalau kalian lihat pas waktu kampanye gitu atau setelah terpilih, kayak MBG ini selalu dibilang solusi dari masalah stunting di Indonesia gitu kan. Tapi makin kesini malah apa ya, semenjak BMBG dijalankan bahasan stunting tuh malah kayak seperti hilang gitu menurut gue di internet, malah makin makin ditambah alasan-alasan lain buat keep MBG ini relevan menurut gue, kayak tiba-tiba dibilang akan banyak tuh MBG kayak oh MBG tuh mendukung UMKM, which is true, tapi kayak itu bukan, that's not your apa ya, bukan purpose awal lu bikin MBG gitu kan ya nggak sih. Terus kayak dibilang juga buat oh menambah kecerdasan siswa karena MBG siswa jadi makin semangat sekolah gitu. Terus kayak ya banyak lah bilang manfaat-manfaat MBG, dan memang ya kita bisa akui juga emang beberapa dari manfaat itu benar, tapi kayak ya benar kayak Kenzi bilang tiba-tiba yang soal stunting ini hilang aja gitu ya nggak sih? Kalian ngerasa gitu nggak sih? Kalau menurut lu gimana Dam? Oke, so far jadi kalau menurut gue pribadi ya, menurut gue nih MBG ini bagus secara konsep, jujur. Konsepnya bagus jujur, karena yang tadi untuk mencegah stunting dan sebagainya, tapi jujur dalam implementasi prakteknya itu sangat amat kurang. Benar kata tadi Hmm. Zo tadi. Ya mungkin emang secara tujuan ini bagus, kayak dia tuh untuk ya anak-anak Indonesia, dan benar kata Kenzi tadi, ya itu tadi kan, mencegah stunting dan sebagainya, walaupun mereka lupa masalah utamanya stunting itu di mana sih? Masalah utama itu kepada orang tua kan sebenarnya. Jadi tuh mereka tuh berpikir untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anaknya aja, tapi mereka lupa bahwa sumber utama masalah tersebut dari mana. Itu yang menurut gue lihat. Nah, untuk Bagas dan Satria tadi gue juga sebenarnya setuju. Kenapa ya? Karena memang tadi karena kurangnya implementasi dan jatuhnya menurut gue ini lebih ke terburu-buru juga sih. Karena kayak dar der dor ngasih tanpa ada kayak kajian lebih dalam lagi. Bener aja kan ternyata dari segi dana pembengkakan yang luar biasa kan. Terus kayak dari segi implementasi rumah makan dan sebagainya. Tadi yang bagus menurut gue juga setuju. Gue tuh sampai sekarang masih penasaran standarisasi dari harus menjadi resto ataupun rumah makan dari MBG ini apa sih? Karena gue penasarannya kenapa? Karena kalau memang mereka punya standarisasi, harusnya mereka punya ya. Nggak mungkin nggak punya kayak, masa iya gara-gara dia pengen menjadi resto MBG terus kayak daftar aja terus tanpa pemeriksaan? Harusnya nggak mungkin dong. Nah, Iya. tapi yang gue penasaran adalah standarisasi yang mereka lihat. Kalau mereka melihatnya sebagai kayak, oh ini udah bagus. Tapi gue penasaran, bagus dari arti mereka tuh seperti apa? Apakah bagus dari cara penyajiannya? Atau bagus dari segi nutrisinya? Atau yang gimana? Itu yang gue penasaran. Hmm. Menurut gue dari segi timnya aja itu menurut gue udah harus diperbaiki. Karena dari segi kicenya mereka kurang satu. That's why makanya makanan beracun bisa banyak banget yang menyebar. Terus dari implementasi waktunya, bener kata Zo tadi. Waktu dari SMK, anak TK, dan itu berbeda-beda. Artinya apa? Kualitas dan juga daya tahan makanan itu sendiri pun beda-beda. Dan yang tadi sebenarnya yang dibilang Satria juga, kalau misalkan dari dana ini, kalau misalkan implementasinya kurang, ya artinya sama aja kita membuang duit dengan cara percuma, karena memang implementasinya buruk. Karena memang tadi yang dibilang Hmm. Satria, ini adalah program yang memang ternyata buru-buru, dan
Iya, jatuhnya agak sedikit dipaksakan. Kalau iya gitu ya benar. udah dibandingin lu buang-buang duit terus, biar nggak guna nih duit, mendingan dikasih ke infrastruktur yang lainnya secara merata. Walaupun secara harfiahnya, sorry kalau misal gue nyinggung pemerintah sedikit, ya pada dasarnya ternyata implementasinya itu kalau disebarkan secara merata ke pulau-pulau yang ada kurang merata. Karena kenapa ya? Karena memang pada dasarnya banyak yang dananya itu nggak sampai ke masyarakat langsung gitu. Itu mungkin menurut pendapat gue. Iya benar. Kalau misalnya bisa gue take apa ya kayak gue rangkum gitu. Gue setuju yang dibilang Bagas juga sih. Kayak dia apa namanya secara prinsip program MBG itu juga menurut gue nggak terlalu tepat dilakukan oleh pemerintah gitu. Karena menurut gue dan sepengetahuan gue emang pemerintah itu adalah fungsi pemerintah itu adalah fasilitator gitu. Jadi kayak pemerintah itu harusnya bukannya memberikan hal yang sama ke semua orang, tapi pemerintah itu harusnya memberikan kesempatan semua orang untuk mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi kayak at the end of the day hasilnya itu adalah ya seharusnya orangnya itu yang kayak effort atau berusaha mendapatkannya. Tapi memang tugas pemerintah adalah menjadi fasilitator buat kayak semua orang mendapat kesempatan yang sama. Kayak misalkan lowongan kerja yang sama, misalnya kayak kesempatan lowongan kerja yang banyak misalnya. Jadi kayak kesempatan buat mendapatkan kerja sama atau kayak kesempatan untuk bisa reach out makan apa makanan-makanan bergizi atau bahan-bahan makanan yang murah misalnya. Nah, bukannya kayak ya berusaha memberikan semua orang tuh hal yang sama. Karena menurut gue juga idea of the day pertama, semua orang tuh kebutuhannya beda dan kelasnya beda gitu. Kayak eh bener kayak yang teman-teman bilang tadi gitu. Apa namanya? Kayak yang Zul bilang tadi juga harusnya MBG tuh mungkin lebih ditargetin ke anak-anak yang di 3T dan lain-lain. Karena ya kayak gimana ya? Misalkan kayak stunting dan lain-lain. Mungkin yang paling merasakan dampak dari stunting itu sendiri ya anak-anak yang tadi itu yang tidak terlalu terekspos ke makanan-makanan bergizi atau bahan makanan bergizi yang mungkin mempunyai apa ya kayak ekonomi menengah ke bawah gitu-gitu kan. Nah, dengan kayak pertama dana lu udah kurang gitu ya nggak sih kayak ya teman-teman jemput mention tadi kayak kita udah mungkin secara kapabilitas kita tuh nggak terlalu kaya enough buat kayak benar ngasih semua orang yang mereka mau gitu. Eh, tapi at the end of the day kita terkesan buat kayak nggak pemerintah tuh terkesan kita lagi pemerintah tuh terkesan kayak memaksakan gitu kayak kita harus ngasih semua orang tuh apa yang mereka mau gitu padahal ya mungkin nggak semua orang butuh itu juga karena mungkin ya teman-teman yang mungkin dari ekonomi ke menengah ke atas yang mungkin mereka tidak terlalu perlu MBG yang diberikan sama pemerintah gitu karena mereka kayak mungkin mikir "Ah, ya ini kalau misalnya perspektif mereka gitu kan kayak misalnya orang dengan menengah ke atas yang mungkin juga sekolah di sekolah negeri gitu pasti mereka mikir kayak yang ngapain gue makan makanan yang ya mungkin kayak lebih murah ini gitu. Sedangkan di rumah gue makanannya jauh lebih enak gitu kan tapi mungkin bisa juga berlaku sebaliknya bagi teman-teman yang mungkin ekonomi yang menengah ke bawah ya mungkin mendapatkan makanan MBG itu adalah suatu mungkin berkah juga dan kayak hal yang mungkin mereka sangat nanti-nantikan juga gitu tapi kan hal ini tidak bisa disamaratakan gitu karena kalau misalnya disamaratakan ya berakibatnya kayak gini semua orang dapat istilahnya kayak gizi yang nanggung gitu karena kan ya seperti yang kita tahu dana kita walaupun udah segede itu tapi porsian makanan yang didapat sama anak-anak tuh juga nggak mungkin bisa dibilang nggak bergizi amat gitu mungkin ya bergizinya secara standarnya menurut gue lumayan rendah gitu kan imagine kalau misalkan ini emang di aim ke orang-orang yang membutuhkan doang kayak kayak Zo bilang tadi mungkin kayak di 3T atau teman-teman yang emang membutuhkan ekonomi menengah ke bawah gitu pasti mungkin mereka dapat gizi yang lebih baik daripada ini gitu. Nah, itu yang pertama sih. Dan sama sih stance gue juga kayak em, apa ya kayak kalau misalnya ya oke lah fair enough kalau misalnya itu emang adalah janji kampanye dan lain-lain. Tapi kalau misalkan udah sampai sekarang em, ya istilahnya kayak harmnya udah be greater gitu, udah greater daripada goods-nya. Ya menurutku diberhentikan atau kayak dialihfungsikan ke lain juga nggak apa-apa sih karena ya udah lo kayak ya udah misalnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran udah jalan anyway gitu kan kayak mereka udah jadi presiden dan wakil presiden kita anyway jadi kayak nggak apa-apa sih menurut gua at least they tried gitu ya nggak sih oke menarik sih. Em, oke kita lanjut ke bahasan yang apa ya tadi kan sebenarnya kita udah nyentuh dikit-dikit sih kayak teman-teman tuh tadi udah bahas soal gue sebenarnya pengen nge-touch gini kayak
kan sebenarnya MBG ini ya udah kita forget the past, kayak kita udah anggap ini udah terjadi sekarang. Nah, kalau menurut kalian matrix-matrix apa yang bikin MBG ini, kan tadi kan udah mention kan kayak mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya MBG ini adalah program yang bagus gitu, atau kayak kalian sebenarnya setuju dengan konsep MBG gitu, tapi menurut kalian MBG ini tuh menjadi bagus itu dengan apa gitu? Apakah mungkin basically ya pasti karena mungkin kalau duitnya lebih banyak MBG bisa bagus gitu. Menurut kalian gimana? Mungkin dari feel lo dulu mungkin boleh. Zo. Menurut lo gimana? Kayak kan tadi lo bilang kayak lu sebenarnya suka nih MBG, sebenarnya konsepnya bagus, tapi menurut lo itu bakal bisa jadi bagus tuh karena apa gitu? Oke, sorry. BTW kalau misalkan gue nge-lag tolong ngomong ya, soalnya internet gue Hmm, unstable banget. aman aman. Oke, menurut gue konsep MBG ini bagus. Kenapa? Oke lah, kita nggak usah sok-sok gaya gimana ya, kita nggak usah sok dulu deh ini MBG, kita nggak usah pamer dulu MBG eh, negara ini tertarik sama MBG, Hmm, negara ini tertarik sama MBG, kita nggak usah. Kita menurut gue tadi ada salah satu ya omongan dari Bagus yang gue setuju, yaitu kita lihat dari Korea. Gue setuju, gue pernah baca juga itu kalau seingat gue laki-laki Korea itu tumbuh sekitar berapa senti ya, rata-rata jadi sekitar 170-an atau 180-an, lupa gue. Kalau untuk perempuan dari sekitar 150-an jadi 163 kalau nggak salah. Nah itu program yang bagus. Cuman apakah program tersebut disosialisasikan di rumah tangga doang? Oh tentu tidak. Di sana itu juga ada makan siang gratis di sekolah. hmm, Oke, oke kita lihat ya. Kenapa menurut gua acuan kita kalau Korea kita jadikan acuan buat program MBG ini sebenarnya lumayan bagus. Kenapa? Karena mereka sudah ada bukti. Mereka sudah ada bukti program tersebut efektif. Dan mereka juga ternyata sudah menjalankan program ini jauh lebih lama sebelum kita. Mereka menjalankan program ini tahun 1948, 3 tahun setelah kita merdeka. So, kalian bisa bayangkan udah sejauh apa tantangan yang mereka hadapi, berapa banyak perbaikan yang mereka lakukan. So, mereka nggak cuman sosialisasi di rumah tangga doang, tapi di sekolah juga ada namanya makan gizi gratis. Well, namanya nggak bukan MBG, cuman makan gratis lah untuk siswa sekolah. And then menurut gue, tapi menurut gue Indonesia ini tantangannya bakal jauh lebih berat daripada Korea. Kenapa? Karena kalau dilihat dari jumlah warga kita ini bahkan hampir 1/6 dari jumlah warga Korea. ya Target benar. kita ini seingat gue 70-an sampai 80-an juta siswa ya. Sedangkan mereka itu cuma 5 juta siswa. Target kita 82,9 juta. Oke, Banyak banget. 82,9 juta. Thank you. Itu sampai akhir tahun ini targetnya. Nah, itu dia. Target kita itu sangat banyak dan mereka itu cuma 5 juta. Lalu apalagi yang harus kita lihat? Ada aspek tantangan budaya. Tantangan budaya Ya. seperti apa? Misalkan di sini kita banyak warga Indonesia yang sangat ogah misalkan makan sayur. Oke, ya lu pasti punya lah teman-teman yang gak suka makan sayur. Mungkin di Hmm. sini juga ada yang gak suka makan Gua sayur. aja, gua aja nih, gak suka gue. Oke, oke, misalkan lu juga Udah gak suka mulai makan suka sayur. sekarang tapi ya. Oke, bagus. Itu makan bergizi baru. Rap. Oke, Hmm. nah untuk pemenuhan gizi seorang anak, terutama seorang anak yang sedang tumbuh, anak sekolah ya, diperlukan banyak kalau kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Salah satu adalah sayur. Di sini masih orang-orang tuh masih susah makan sayur. Akan tapi misalkan kita lihat Korea, mereka bahkan kimchi itu jadi makanan wajib mereka gitu. Side dish wajib Oh lu itu lihat iya di benar juga. mana-mana wajib ada kimchi. Jadi perbedaan budaya kita ini udah terlalu masif dan mereka yang budayanya udah gimana ya, udah lumayan bagus buat pemenuhan gizi aja perlu waktu dari 1948 sampai sekarang untuk penyempurnaan. Benar. Tapi hasil sudah terlihat kan. Jadi menurut gue MBG ini udah bagus. Ini programnya sangat bagus. Ini bakal changing banget buat Indonesia. Oke lah, misal pemimpin yang sekarang punya track record yang kurang bagus. Cuman eh, kita mau gimana? Kita nggak punya power buat
melakukan semuanya atas kemauan kita. Hmm, Apa yang bagus kita rangkul, apa yang jelek kita kritik. Misalkan menurut gue MBG ini posisinya sekarang lagi jelek. Oke, posisi MBG ini sekarang lagi jelek banget dengan segala permasalahannya, terutama 1 bulan terakhir. Menurut gue adalah oke, tadi kan disinggung oleh eh, Idam juga kalau eh, apakah buat membuka cabang MBG, gimana ya nyebutnya, dapur MBG itu stepnya segampang itu? Oh, tentu tidak. Stepnya itu sangat rumit. Bahkan setahu gue ada audiensi juga dari BPK buat bener-bener didetailin tentang keuangan. Nah, yang disayangkan adalah kenapa banyak dapur-dapur nakal yang bisa lolos. exactly. Iya, itu dia. Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Apakah ada permainan juga di dalamnya, kita nggak tahu. Jelas sih menurut gue. Nah, balik lagi ke sana. Menurut gue MBG ini pertama yang kemarin penyebab-penyebab keracunan kan sudah di pause ya, setahu gue. Sedang tahap pause, jadi nggak boleh mereka lanjut untuk sementara. Menurut gue emang harus ditindak dengan sangat tegas. Kedua, mungkin akan jauh lebih efektif MBG ini kalau dapurnya diintegrasi di sekolah langsung, kayak Korea. Kalau misalkan dapurnya kita integrasi, oke, baik lagi tadi yang gue bilang, kalau lu mau buka dapur MBG nih, misal lu punya resto, lu mau buka dapur MBG, lu harus bangun kayak semacam gedung lagi buat dapurnya secara terpisah, dapur, tempat pembagiannya, lalu ada tempat cuci piring. Nah, itu lu harus ngebangun lagi, sama ada kantor MBG satu. Dan lalu ada dana lagi buat eh nyewa truk, nyewa truk pengiriman itu dari dapur ke sekolah. Kalau misalkan kita perhatiin itu dananya kan udah gede banget. Iya. Apakah nggak bisa kita alokasikan aja langsung ke sekolahnya dan kita potong biaya transportasinya? Dan itu gimana ya? Bakal jauh lebih efisien sih menurutku. Itu kayak Korea ya. Hmm. Itu kayak Oh, Korea. berarti Korea kayak emang setiap sekolah tuh harus punya their own chef buat kayak ini gitu ya. Buat, menurut gue seperti itu. Mungkin hmm. dari teman-teman bisa dilanjutkan. Eh, ini gue juga setuju banget sih sama si Vilo ini kalau bahwa memang cara paling meminimalisir keracunan itu juga aslinya dengan memiliki adanya dapur di sekolahnya sendiri. Karena kalau kita lihat dari banyak banget kasus keracunan ini, mayoritas dari keracunan yang terjadi adalah karena eh, masalah time management, di mana masakannya itu dimasak terlalu awal, jadi saat Hmm. datang ke sekolahnya itu biasanya sudah busuk. Ya. Apalagi karena kebanyak truk-truk yang dibawa ini itu kan juga tidak ada kulkasnya di truknya kan. Jadi jelas itu. Dengan kita membuat dapurnya sendiri di sekolahnya itu, eh, saya percaya mungkin hampir 80-90% dari semua kasus keracunan ini bisa hilang. Karena kalau dari yang saya lihat sih, eh, kesalahan dari keracunan ini adalah karena itu, karena masalah waktu. Ya, mungkin dari saya tambah itu dulu aja. Mungkin gue lagi. Menurut gue tuh agak klise mungkin ya, yaitu pertama transparansi, yang kedua penegakan hukum. Karena ya transparansi kita tuh perlu tahu aja. Kayak dana buat MBG ini detailnya buat apa aja sih? Sayurnya belinya berapa, nasinya belinya berapa gitu. Terus juga masaknya kapan, diantaranya siapa gitu. Menurut saya itu penting sekali sih transparansi kayak ya kayak di berbagai program pemerintah kayak biasanya lah. Kemudian kayak penegakan hukumnya juga. Kita tuh kayak harus punya standar kan, pastinya standar kan buat MBG ini. Nah, apakah kayak penegakan hukumnya ini benar-benar kayak ditaati gitu loh? Bukan nggak ada yang main belakang gitu-gitu. Right. Ya, kayaknya gitu aja sih. Agak klise mungkin ya. Dari Kenzi, Idam. Ji gimana Ji? Mau komen dulu nggak Ji? Atau langsung gue aja?
Oke, dari gua di mungkin butuh ditekankan di pengawasan ya. Karena kan yang gue dengar-dengar ahli gizinya itu berasal wa- dari fresh graduate ya. Dimana fresh graduate itu kurang berpengalaman lah itu. Mungkin pengawasannya di situ, dimana fresh graduate yang kurang berpengalaman ini bis, mm, ah, bisa terjadi ke ini. Keliruan gitu ya dalam hal ini. Ya benar. Sih, iya benar sih. Oke, mungkin gue sedikit nambahin kali ya. Sebenarnya gue setuju banget sama pendapat kalian semua. Karena menurut gue tuh satu hal yang paling penting di sini tuh sebenarnya lebih ke pengawasan. Tadi mungkin yang dibilang Zo tadi itu kayak yang ternyata kalau susah banget dan ternyata banyak dapur istilahnya dapur nakal gitu yang dia masuk. Ya mungkin di situ ya mungkin menurut gue permainannya dipakai. Jadi ya antara mereka nyuap ataupun itu ya gue kita nggak tahu lah. Tapi ya di situ mungkin mereka bisa masuk akhirnya dan akhirnya ya mereka masuk itu ternyata nggak sesuai standarisasi yang diberikan gitu kan. Nah, tapi ya menurut gue itu tadi pengawasannya ini benar-benar harus benar-benar dijalankan yang nggak hanya cuman kayak oh ini udah memenuhi standar, oke udah aman itu. Karena menurut gue di sini tuh yang pertama kita harus pengawasannya itu benar kata Kenji tadi dari fresh graduate sebenarnya tidak apa-apa memakai fresh graduate menurut gue. Cuman untuk yang lebih ahlinya lagi tenaga ahlinya itu tetap harus ada. Jadi tuh si fresh graduate sendiri fungsinya untuk menjalankan pemeriksaan, tapi dari pemeriksaan tersebut ada juga yang udah memang lebih ahli. Jadi jatuhnya kayak dia sebelum benar-benar kice akhir, ada yang memang benar-benar memeriksa secara lebih jeli. Cuman masalahnya di sini nih, yang gue lihat selama ini program pemerintah itu kalau yang namanya pengawasan nggak pernah menurut gue yang benar-benar 100% secara benar. Gue tuh nggak ngerti kenapa konteksnya di sini tuh lebih ke arah kalau yang memang mereka pengawasan, oh ya udah pengawasan. Oke, mungkin di awalnya bagus, pada akhirnya flop lagi. Kayak konsistensi yang mereka berikan itu jatuhnya kayak cuman di awal aja untuk menutup Hmm, apa namanya riwayat buruk gitulah di depan iya, iya, publik iya. semuanya. Oke, mereka udah ngasih pengawasan. Oke, baik, udah gini. Tapi pada akhirnya kalau diberhentikan ataupun dilebarin lagi, oke ya, ternyata flop lagi pada akhirnya. Menurut gue gitu. Itu menurut gue penyakitnya pemerintah. Konsistensi yang mereka berikan itu pada akhirnya hanya pada di awalnya aja. Bagusnya Benar, ibarat benar. hanya di awal aja. Gue berharap yaitu tadi pengawasan yang diberikan mungkin kita lengkapi lebih ke pengawasan yang lebih efektif dan konsistensi yang lebih baik lagi gitu. Kalau pengawasan doang ya jangan sampai di awal doang lah istilahnya. Benar, benar. Ya, oke. Mungkin kita coba ganti perspektifnya gini kali ya. Hmm, wait. Nih, menurut kalian kan gini. Kan sekarang nih kita udah menjalankan MBG gitu. Kita udah menjalankan MBG, menjalankan MBG, tapi dengan keadaan ya, tadi kayak ada yang keracunan atau kayak dana kita kurang dan lain-lain. Nah, menurut kalian Em, kan tadi kayak ada juga beberapa opini yang kayak sebenarnya program MBG itu bagus, cuman kita aja yang belum siap gitu, belum capable. Nah, menurut kalian tuh lebih di sisi yang kayak mending gak apa-apa kayak gini buat jangka panjang, karena kayak ya udah kita jalanin aja sekarang kayak gini, jangka panjangnya nanti kita perbaiki, pergi perbaiki gitu kan. Which is kita akan mengorbankan beberapa hal nih gitu kan, kayak orang-orang keracunan atau kayak mungkin ada korupsi atau kayak lain-lain. Atau kayak mendingan nunggu nanti pas kayak kita udah settle secara kayak kekayaan negaranya udah banyak dan kayak apa namanya pendapatan per kapita udah banyak, baru kita lakukan MBG itu dengan dana yang proper gitu. Nah, menurut kalian lebih gimana gitu? Ada yang mungkin mau atau mau berpikir dulu? Gue boleh dong. Boleh, boleh. Menurut lo lebih kemana Eh, tuh? menurut gue dijalankan. Selagi udah jalan kita terus jalankan. Seiring berjalan nih kita perbaiki sedikit demi sedikit. Cuman menurut gue memperbaiki permasalahan MBG ini merupakan hal yang cukup revolusioner ya. Dalam artian memperbaiki eh, permasalahan MBG ini. MBG mengenai keracunan dan lain-lain tadi kan pasti penyebab utamanya bukan keracunan. Itu suatu hal yang menjadi penyebab menjadi akibat, cuman penyebabnya itu pasti ada lagi.
Dan penyebabnya apa itu? Menurut gue penyebabnya itu ya salah satunya mungkin adalah permainan-permainan di belakangnya, permainan-permainan yang sudah jadi budaya Indonesia juga di mana-mana. Dan ya balik lagi seperti yang tadi udah gue bilang, kalau kita trace back Korea, mereka sudah menjalankan dari 1948. Gue yakin untuk mencapai titik ini juga banyak tantangannya dan banyak perubahan yang harus mereka lakukan. Kita juga harus, menurut gue, kita harus tegas, terutama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran, wajib tegas mengenai hal ini karena ini merupakan janji mereka dulu. Mereka harus tegas dalam pengawasan juga, soalnya eh entrust rakyat terhadap pemerintah otomatis akan menurun seiring terjalannya program, tapi apabila tidak diperbaiki dan semakin banyak korban ya bakal menurun. Walaupun ini sebenarnya programnya bagus ya. Dan menurut gue ya memang betul tadi sesuai dengan perkataan teman-teman bahwa memang harus diperketat, wajib diperketat. Tapi apakah kita bisa menjamin eh, pengawasan yang diperketat tersebut nggak hanya di awal doang? Apakah seiring jalannya bakal terus begitu atau nanti mulai merenggang sedikit demi sedikit? Well, kita nggak bakal tahu. Cuman mungkin kita sebagai gimana ya? Ini hal yang udah terjadi. Kita nggak bisa. Ini udah terlalu masif. Dapur-dapur MBG ini udah terlalu banyak di Indonesia. Kalau kita menuntut untuk ditutup dapurnya, ini merupakan suatu hal yang cukup kurang realistis menurut gua. Hmm. So, dan banyak yang udah menerima manfaat juga dari sini. Di balik banyak siswa yang keracunan, juga banyak siswa yang senang karena bisa makan enak, makan bergizi di sekolahnya. Iya, menurut gue baik lagi. eh Pertanyaannya adalah apakah pemerintah, terutama yang berjanji atas program ini, dapat melakukan peningkatan pengawasan dan apakah pengawasan tersebut dapat gimana nih, dapat terus ketat sampai seiring jalannya program ini atau tidak. Oke, iya. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Aman, cok dulu. Ada yang mau nambahin dulu? Kalau nggak ada, gue masuk. Masuknya ada langsung. Oke. Jadi menurut gue sebenarnya setuju banget sama tadi pendapat Zo. Kenapa? Kalau misalkan kita nunggu kayak dulu, mungkin program ini nggak bakal dilakukan sih jujur aja. Karena ya tadi, dia pasti bakal melakukan hal yang lain. Contohnya apa? Bisa jadi ke arah yang memang bukan masalah MBG. Sebenarnya benar kata Zo tadi, Korea sendiri kan memang lama melakukannya kan. Nggak secepat itu juga kan. Nah, jadi menurut gue sebenarnya kalau memang kalau implementasinya MBG ini harus dilakukan, ya memang sebenarnya emang mungkin harus langsung dilakukan tanpa harus melihat kayak apakah kas kita cukup atau enggak. Itu mungkin yang ada di pikiran orang-orang gitu kan. Nah, tapi ya menurut gue tadi sebenarnya tuh yang gue lihat adalah persiapan awalnya sih jujur. Menurut gue tuh persiapan awalnya yang memang belum mateng dan tapi ya itu tadi Pak Prabowo itu sendiri tuh harus mengejar dalam 5 tahun ini pokoknya proker ataupun visi misi yang dia harus bawakan itu harus terjaga terjalan gitu kan. Artinya kadang di Korea aja tuh bahkan butuh waktu misalkan kayak riset aja ataupun survei sebagainya itu bisa lebih dari setahun lebih. Sedangkan itu nggak mungkin terjadi di Indonesia. Karena kenapa ya? Karena memang pada dasarnya jika memang itu dilakukan artinya proker ini jatuhnya nanti bakal lebih ngaret dan sebagainya. That's why menurut gue sebenarnya lebih ke persiapan awalnya aja dan implementasi pengawasannya yang sangat kurang gitu. Makanya proker ini dinilai kadang kurang baik dan harus di stop Hmm. gitu sih. Jadi, oke, mungkin itu sih obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau ada kata-kata terakhir yang mau ditambahkan atau cukup, Oke, mungkin gue kali ya closing boleh. statement Sangat mewakili boleh. teman-teman. Oke, jadi menurut gue mewakili teman-teman juga ya kita balik lagi di sebuah proker pasti ya ada namanya error lah istilahnya kalau bahasa kita. Tapi ya coba kita ambil
mata kita, terus kita alihkan ke hal tersebut, ke hal yang lain. Contohnya kayak hal positifnya, contoh misalkan banyak teman-teman kita nantinya yang dari MBG itu ternyata malah memperoleh makanan yang sebelumnya mereka kadang sehari bahkan nggak bisa makan. Jadi menurut gue closing statement dari gue adalah di baliknya sebuah proker atau visi misi yang pemerintah lakukan, coba kita ambil positifnya aja, kita atur ulang lagi pemikiran kita kayak apakah memang ternyata ini sebuah keburukan semua atau memang ada hal baiknya. Jadi kita ambil pikiran kita kalau ternyata semoga pemerintah sendiri bisa melakukan evaluasi ke depannya. Semoga apa yang mereka lakukan bisa menjadi bermanfaat bagi orang-orang Indonesia dan bagi oknum-oknum yang memang ternyata mereka ada permainan di belakangnya. Gue harap kalian sadar karena apa yang kalian lakukan itu pasti udah bukan hal yang baik, dan gue harap itu bisa menjadi tolakan atau gambaran buat mereka lah kalau ternyata apa yang Hmm. mereka lakukan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Oke. Oke, benar sih. Dan tapi gue juga eh apa ya? Tapi juga jangan sampai menurut gue kita istilahnya kayak karena kita pengen ngeliat yang bagus-bagusnya terus kayak yang jeleknya jangan sampai kayak kelewat gitu. Karena menurut gue ya basically kita bayar pemerintah nih kan kita menggaji pemerintah. Terus kayak Ya, kalau pemerintah bekerja bagus ya bagus karena emang seharusnya seperti itu gitu. Karena walaupun kayak pada iya. faktanya kebanyakan buruknya Iya, sebenarnya. makanya jangan kayak, ya misalnya kalau misalnya bekerja bagus ya, alhamdulillah dan karena emang seharusnya seperti itu Ya. gitu. Nah, ya makanya nanti kalau misalnya dia bekerja ya ternyata pekerjaan yang atau kayak hasil produk-produknya kurang bagus atau kurang kita Mm-mm. rasakan ya sudah seharusnya Betul. kita kritik gitu kan, karena ya basically kayak lu misalnya apa namanya membayar ya misalnya membayar karyawan untuk kerja di kantor lo gitu. Terus kayak mereka bekerja bagus ya alhamdulillah kita juga harus apresiasi kayak yang Vilo bilang tadi kan kayak kalau ada yang bagus-bagusnya ya kita ambil dan kita apresiasi bareng-bareng gitu, tapi kalau misalnya ada yang salah ya sudah sewajarnya juga kita kritik dan marah. Oke, mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah hadir, terima kasih sekali lagi buat Kasrat BEM Fasilkom udah mau kita undang ke podcast kita pada malam hari ini. Seru banget jujur, apa namanya diskusinya. Semoga kita bisa bikin podcast ini episode-episode selanjutnya ya. Mungkin di tahun kepengurusan sebelumnya. Selanjutnya ya nanti Kenzi. Ya. Kita jujur udah mau demis tahun ini. Oke, thank you semuanya. Itu dulu buat episode kali ini. Jangan lupa like dan follow AIM Electrical dan Instagram BEM Fasilkom apa? BEM Fasilkom UI literally Ah, nggak ada titik oke. atau Oke, jangan lupa follow BEM Fasilkom UI, AIM Electrical, IMEF TUI. Nah, itu. Silahkan follow ya teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.